Selamat siang teman-teman, berjumpa lagi sama kita nih. Ini kita bertiga nih di sini mau buat video tutorial tentang cara-cara pemasangan PC. Nanti ada monitornya juga di dalam. Nah, sebelumnya saya mau jelasin bagian dan tugas kita masing-masing. Pertama saya Deswin, saya sendiri tugasnya untuk bagian pemasangan. Di tengahnya Nanda Satria sebagai utusmen dan satu lagi moderator. ya namanya Tondi. Nah, ini ada alat-alatnya nih, mungkin bisa disorot alat-alatnya. Ya, kira-kira seperti ini alatnya. Nanti kita akan mulai memasang. Oke, kita akan mulai memasang. Teman, sebelum kita melakukan perakitan dalam PC, kalau kita baiknya kita mengenal beberapa ada hardware, itu perangkat keras. Contohnya casing. Nah, ini sebenarnya bukan perangkat keras ya, ini. Cuman ini bagian dari PC paling utamanya juga ini sebagai pernah dikatakan sebagai rumah komponen, yaitu pelindung daripada komponen. Yang kedua itu motherboard. Oke. Jadi kita ketahui bahwa motherboard ini adalah sebagai pusat atau dikatakan juga induk daripada komputer dalam PC. Kenapa demikian? Tanpa ada motherboard, sebuah komputer itu tidak dikatakan dengan PC. Karena PC itu adalah personal komputer, yang personal komputernya adalah motherboard. Ini paling intinya. Yang ketiga itu prosesor. Nah, oke, prosesor ini adalah merupakan sebagai alat atau otak dari komputer. Di sini prosesor itu sebagai alat, mungkin kita ketahui bahwa otak itu sebagai manusia ya. Tanpa ada prosesor itu komputer tidak akan berjalan. Karena sebuah prosesor ini dari sini ada beberapa program yang diaplikasikan, yang diprogramkan untuk memberikan fungsi atau mengatur semua perjalanan pada komponen PC. Yang keempat itu ada heatsink. Nah, heatsink adalah salah satu komponen juga yang berarti itu sebagai kita sering itu ada kipas. Ini berfungsi sebagai pendingin daripada prosesor. Ketika PC kita jalankan, itu alangkah kita ketahui bahwa prosesor itu cepat panas. Namun ketika cepat panas, itu kadang-kadang itu komputer tersebut bisa meledak. Nah, kita memberikan heatsink ini sebagai pendingin biar prosesor tersebut tetap dingin, suhunya tetap stabil. Oke, yang keempat ada memori. Nah, ini adalah memori yang dikatakan dengan DDR. Ini berfungsi sebagai penyimpan atau penyimpanan data yang kita simpan data di dalam komputer tersebut. Nah, di dalam memori ini ada beberapa hal yang kita ketahui bahwa di memori ini sangat penting karena penyimpanan data itu, pengaksesan data dan penyimpanan data ada dalam memori tersebut, yaitu DDR. Yang kelima, hard disk. Nah, kita ketahui hard disk juga adalah sebagai perangkat keras, yaitu hardware. Sama aja sih, sama fungsi sama dengan memori, gak jauh beda, sama aja penyimpanan data. Tetapi di dalam hard disk ini ada penjualan yang lebih besar lagi karena kapasitasnya bisa mencapai 500 atau 1000-an gigabyte. Yang keenam, ini adalah power supply. Nah, power supply adalah komponen
daripada PC yang berfungsi sebagai jantung dari komputer tersebut. Kenapa demikian saya mengatakan jantung? Karena di dalam power supply ini adalah berbagai arus yang mengendalikan atau memberi atau membagi arus ke dalam komponen, baik itu kipas, motherboard, hard disk, CD-ROM dan lain sebagainya. Namun di dalam aplikasi power supply ini ada tergantung satu, yaitu heatsink juga. Sama aja sih, kipas. Nah, kita ketahui bahwa di power supply ada beberapa kabel, yaitu di satu. Yang ketujuh, kabel SATA. Kabel SATA berfungsi sebagai alat kabel arus untuk memberi arus kepada motherboard dan hard disk, baik pun CD-ROM, komponen-komponen lainnya. Oke, yang terakhir adalah CD-ROM. Nah, kita ketahui ya, sering kita melihat bahwa di dalam komputer itu, di dalam PC ada beberapa jenis, yaitu CD-ROM, baik itu CD-ROM, baik pun disket ada juga ya. Namun di dalam PC kami ini nggak ada disket ya. Tapi saya menjelaskan itu CD aja, CD-ROM. Nah, CD-ROM ini berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data melalui DVD, kaset ya, sharing kaset. Namun selain daripada data, CD ini berfungsi sebagai penginstalan juga, melalui kaset juga berfungsinya. Dan di dalam CD ini sangat berfungsi bagi komputer, terutama penginstalan, baik itu Windows atau software lainnya. Oke teman-teman, kembali lagi. Tadi udah dijelasin sama teman kita ya, pertama bagian-bagian komponennya kan udah pasti pada tahu kan, udah denger. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pemasangan. Pemasangannya sebenarnya nggak susah-susah, simple kok, cuma tinggal masang motherboard, power supply, hard disk, dan ya komponen lainnya. Oke, pertama kita memasang apa? Motherboard dulu. Nah, oke, ini namanya motherboard nih. Ini tipenya G1T M9. Di sini ada, tadi saya jelasin tuh, ada komponen-komponen yang berupa di dalam motherboard. Contohnya itu yang paling intinya ya, prosesor dulu lah, masukin aja. Jadi ya, ini ada prosesor. Ini kayak Intel, prosesor tipe Intel. Ini kita langsung pasang ke soketnya. Jelasin, kan ada untuk pemasangannya nih, bisa dilihat ada tanda, bisa dilihat tanda coak atau tanda panah sesuai nama di panah soketnya. Ini ada di sini nih. Ya, betul. Ada panah. Oke, udah kelihatan ya. Kita pasang. Video bunga cerah-cerah. Ini posisinya ada pasang nih. Panah. Intinya Ya. paling inti ada panah sama coak kayak gini. Coak ini nih. Itu Kita intinya. sesuaiin aja. Tapi biar gampang kita lihat, itu ada panah. Kalau kita ada panahnya itu udah pas banget itu. Nggak ada lar-larnya lagi. Oke, sekarang kita pasang. Tinggal kita masukin ke casing. Tarik samping. Yuk. Nah, ini udah kokoh ya. Oke, selanjutnya kita harus masang RAM. Ini Enggak, kita heatsink. langsung aja ke sini kali. Soalnya kalau kita buat oh ya, di sini nggak apa-apa, santai aja. Dan heatsink dulu ya. Iya, oke. Bisa jadi. Kan enak kayak gini. Ini kebetulan pastanya masih ada dan stok kita pastanya juga lagi kosong, jadi kita pakai yang udah ada aja. Nggak ada itu kali. Udah habis itu. Kita Nggak pernah di ini kali. Lagi soalnya. Kita nggak ada pastanya. Iya. Tunggu dulu sebentar ya. Hmm. Nah, dalam pemasangan PM ada cara triknya. Jadi kita kalau memasangnya nggak ada istilah asal masuk aja deh. Kalau kita masuk, nah kita ketahui nih ada cabang 2 tuh. Ya, ini caranya nih. Nih, Tekniknya nih. kalau kita pasang, kalau kita masang ini pada bisa bengkok kayak gini. Nah,
Gimana caranya? Kita putar dulu. Kan kita menutup tadi kayak gini nih. Penutup ram. Nah, kita alat kabelnya kita buka dulu. Terus kita tarik. Oke. Oke, pasang lagi. Nah, ini tadi udah dibuka ya. Ini untuk posisinya sih nggak terlalu masalah. Dia nggak ada, tapi kita usahain dekat dengan portnya kabelnya. Ini kita tarik nih, ada. Oke, putar. Udah dipasang, udah kita kencengin. Udah paten. Nah, sekarang kita masukin kabelnya ke portnya nih, ada tandanya kok. Tinggal kita lihat. Kita lihat aja nanti ada lubangnya tuh, pas ada 4. Kita tinggal masukin. Ya udah ada. Ya. Oke, sekarang udah lengkap untuk pemasangan pertama. Kita buat di muka badan. Sekarang kita masuk ke casing. Kita buat. Ini kita sesuaiin portnya dengan untuk casingnya. Kebetulan kita nggak ada PGA nih, jadi nggak usah dipakai aja ya. Ini PGA-nya udah on board. Udah on board ya. Oke. Kurang bersih aja sih. Nah, kita pasang bautnya dulu buat kencenginnya. Bukan itu bautnya. Kita ubingin. Baut yang ini. Bukan itu. Ini. Jangan sampai salah bautnya. Itu banyak leh. Iya, saya. Oh bukan, iya. Yang ada payung, Kita pasang satu atau dua aja ya. Sini dulu. Cuma Sini dulu semuanya lah. satu lagi. Baik. Ya. Ini yang kita pasang. Ini dulu. Sini dulu. Nah, kalau semuanya apa? Masuk aja sih. Untuk awalnya ini kita pasang dua aja dulu sementara. Oh, karena ada satu lagi kelompok lagi ya. Karena ada durasinya jadi cepet. Nah, yang penting dia nggak goyang dulu. Oke, motherboard udah terpasang, bisa dilihat ini sudah terpasang di PC. Kebetulan alasnya belum kita pasang PC tutupnya. Selanjutnya kita masang RAM ya. Kita masang RAM juga. RAM. Ini RAM. Tipenya DDR1, kapasitas 1 GB. Nah, ada trip kita tuh untuk memasang RAM. di DRAM. Contohnya kayak gini nih. Kita mau memasangnya seperti ini. Bisa jadi kemungkinan kita mau kalau membuka kayak gini kan ya. Nah, membuka selotan dipaknya kayak gini. Yang penting selotannya pun nih pas. Kita lihat selotannya yang paling panjang dan lebarnya yang mana. Ada tanda coknya. Ada tanda coknya nih. Kunci itu. Mana sih yang kuncinya? Ini dulu kunci gimana? Enggak. Balik. Nih. Jadi istilahnya kalau kita mau memasang kembali, nggak ada istilah tuh kayak gini, enggak. Jadi kalau dilepas, kita tekan aja. Tuh. Dia langsung otomatis kita tutup. Nah, seperti itu tadi ya pemasangannya. Pemasangan RAM ini sudah paten nih. Kebetulan kita cuma pakai satu aja. Karena untuk dayanya juga nggak terlalu besar. Selanjutnya kita mau pasang ini dulu, kita apa? DVD room. Ini tadi DVD ya, bukan DVD RW. Kita bisa pasang dari depan. Gini masuk ya. Kita pasangnya di sini. Balik ke Tinggal pas nggak di atas. pas. Nah, selanjutnya tinggal kita tidurin lagi. Baut sini dulu. Saya lihat lebarnya. Satu semuanya. Yang paling kecil coba. Itu ada yang kecil nggak? Iya. Oke.
Udah kita pasang satu aja dulu kali ya. Dua aja, Dua aja. ada sebelahnya juga kan ya. Pakai ini aja biar nggak goyang terjatuh lagi. Satu sisi aja. Ini bukan punya kita soalnya kan. Jadi kita harus jaga-jaga gitu. Ya, betul. Untuk pemasangan DVD cukup seperti tadi, kita masukkan dari lubangnya dari depan. Lubang homangnya ya. Masukin, kita baut biar tidak lari kemana-mana dia. Yuk. Goyang. Oke, sudah paten ya. Sekarang pemasangan tutup aja dulu sebelah sini ya, biar gak ini kotor boleh. semua, biar lebih bagus lagi kelihatan ya, biar lebih cakep. Ini kita pasang tutupnya. Masuk garansi. Tinggal kita pasang, kita slide aja. Jadi seperti ini. Oke, yuk. Pastikan ini kerapat semua. Ya, ini rapat nih. Ini karena udah agak bengkok. Maklum, PC lama. Oke ya, udah. Baut aja dulu. Satu. Ini kita baut biar gak lari-lari. Pemasangannya nggak terlalu susah ya kalau Simpel aja sih. untuk casing ini. Oke, yuk. Sekarang kita lanjut ke next bagiannya. Ini kita harddisk dulu atau mau supply ya? Power supply lah. Oke, kita pasang Biar power lebih, supply. biar gak ada ribetnya gitu. Ini ya power supply-nya kebetulan ada fan-nya juga nyatu. Ini kita pakai power supply yang tipenya 450 watt. Ada di labelnya. Kapasitas 450 watt. Input 220. Outputnya 12 volt. 12 volt. Ya. Ada fan-nya juga ya. Ya, ini ada fan-nya juga. Lumayan lah. Kita pasang. Sorry. Ini udah ada software tadi, kita masukin aja. Kencangin biar suaranya dikit. Ya. Ini ya. Yuk. Yang Ini udah kita pasang nih, sekarang kita baut. Kita kasih bautnya biar nggak lari-lari. Coba. Ada os tuh. satu lagi ada nggak situ? Kurang. Sini. Masukan ya. Yang tadi kita cut aja. Sip. Wah, biasa kayak baru soalnya. Ini kita pasang satu lagi aja biar enggak udah ada. Sini. Yang lebih gede. Ya. Mana? Coba baru lulusin dikit lah. Yoi. Oke, power supply-nya udah nyala, udah dipasang. Sekarang kita lanjut ke komponen ini, fan dulu kali ya. Fan-nya kita pasang lagi. Yang dulu lah. Udah. Karena kemarin kalau kita buat kayak gini nih, buat di sini itu kayaknya ribet banget dah. Kalau kita masukin satu kabel aja ke port dulu kali ya. Kemana? Mana tadi? Yang ini nih. Coba disorot aja dulu biar kita gitu. ketahui ini port satu kabelnya. Kita masukin ke port dalam sini nih. Iya. Kelihatan nggak? Yang ini. Ini
Ini kabel power untuk ke motherboard ya. Iyo Ribet. Ini sebenarnya sih coba buat portnya doang ya, buat pegang dari sini gitu loh. Gunanya kita masukin. Yuk. Sip. Oke, sampai bunyi klok tadi ya. Iya. Nah, ini udah pasang nih. Jadi aliran listriknya dia udah bakal ngalir dari power supply. Kita pasang fan-nya tadi ya. Setelah pasang power supply. Ini posisinya Enggak juga sih. Lubang buaya. ini tadi ya. Nah, ini. Lagi mobil yang gede, baut yang gede nanti. Buat yang gede. Yang bukan itu, yang itu satu lagi yang kayak iya. Oke. Oke, bannya sudah kita pasang. Sekarang kita lanjut ke hard disk dulu aja kali ya. Pemasangan aja dulu, ini aja dulu. Sekalian aja kali nanti biar masang. Oh ya, bisa dikit-dikit dulu. Ini kayaknya harus dulu aja nih. Biar sekali nanti kita pasang kabel power sama SATA-nya sama datanya. Hard disk nih bisa kita pasang di sini. Ada tempatnya juga. Bisa di sini atau di sini. Sini aja Di sini. sini aja ya, kita biar ada tempat baut. Ini ada lubangnya. Ya, ini gunanya di baut ini dia nggak sama kayak tadi, dia nggak goyang, dia mau gelincir ke depan. Dia selalu berada di tempat itu Ya. seperti cintaku samamu gitu loh. Jelas. Oke. Aduh, gimana nih mata dulu? Pelan-pelan Le, kayak masukin Kalau gimana di- gitu ya. Kalau gua nanti malah robek Le. Pelan-pelan. Harus nanti jorok dia. Ya, ini dari Kenapa kau Le di sini? Ini udah nggak goyang. Enggak boleh. Oh iya, tadi ini harddisknya tipe Maxtor, dia kapasitasnya 50 GB dari mereknya Maxtor. Kelihatan nggak? Oke, Iya. sip. Ya cukup. Cukup. Nah, satu lagi ada ini Speaker. speaker. Nah, ini speaker ini kegunaannya mungkin kita tahu nih kalau ada bunyi BIOS, Ya. tit tit seperti itu, mungkin kesalahannya ada di DDR, mungkin rusak segala macam, di RAM juga demikian. Nah, itu berfungsi dari sini. Di hard disk, mohon maaf ya, di hard disk. Nah, di sini gitu loh. Jadi kita tahu bunyi beep itu, kodenya ini, alat kecil ini yang menghasilkan kode beep itu. Yuk. Sip. Sobek lagi nih. Agak jelas. Slow. Ya. Nanti kita ini aja. Namanya juga udah tua, juga pernah ada pakai lagi soalnya. Ya, Jadi ini kita buatin lebih bagus lagi. udah dipasang ya. Sip. Nah, selanjutnya kita tadi ada kabel SATA. Ini motherboardnya udah pakai kabel SATA. Tipenya dia udah pakai kabel SATA. Yang merah jambu itu kabel SATA. Hilang lagi, ada yang makan kali ya? Kucing ini kali. dia. Tara. Tara. Ini kabel SATA nih. Tipenya SATA. Lumayan baru ya. Bisa Bukan lumayan baru lagi, itu udah lama itu. Kabel SATA. Udah pada coklat gitu. Ini fungsinya dari motherboard buat menghubungkan ke hard disk. Hard disk sama CD-ROM. Bisa untuk kabel powernya atau kabel data sih. Ya, kita lihat Kabel ini data. ya, ada slotnya ini. Ada slotnya juga. Iya. Oke, kita pasang SATA-nya dulu ya, biar lebih mudah. Ini ada portnya warna oranye ini, kita pasang. Di sini oranye. Pastikan enggak di sini. Ya, Pastikan ya, ini kan ada lubangnya kayak bentuk L tuh ya ada ya sesuai nama ininya. sama slotannya. Nah, kan ada L juga tuh. Nah, pasang. Yuk.
Sip. Sekarang memasang ke CD-ROM kok. Kita kasih di room dulu ya, sama kayak tadi kita sesuai nama bentuk si portnya nih. Sip, udah dipasang, tinggal ke hard disk. Nih hard disk nih ya. Nah, jangan lupa juga sekalipun SATA udah terhubung, ada juga yang belum terhubung dalam hard disk sama CD-ROM, yaitu pembagi arus juga. Nih Itu berfungsi powernya juga, nih, powernya nih yang warna hitam ini ya, sama ini kayak gini, sama-sama kabel power. Ini satu kita pasang untuk CD-ROM ya. Ya oke, udah mikrop. Satu lagi kita pasang untuk hard disk. Kalau nggak ada kabel power ini ya percuma, mau ditunggu sampai botak juga nggak bakal kebaca hard disknya. Duh, minta nyolok ini teman kita. Susah banget ya. Ya, Soalnya buka aja dulu ini ribet banget ya. ya. Nah, ini Portnya kali udah pada ini semua hilang semua guys. Maklum udah tua soalnya. Tuh kan, sama aja kita Le. Nah, Yuk, sip. sekarang kita masukin ini ya, biar gampang aja ya. Sip. Oke, sekarang udah terpasang semua. Tapi ingat, ada yang belum kehubung, yaitu yang paling berfungsi banget itu arus. Nah, dari power supply pembagian arusnya yang paling Ke gede ke motherboard. motherboard ini. ya. Ada tandanya juga ya. Kabel Kalau- di satu namanya. Ini ada tandanya ini, jadi tinggal kita pasang aja. Truk. Nah, Oke, sesimpel itu. Oke, next kita mau lanjut masang ini kabel panel ini. Kita jangan sampai lupa iya. gimana kita mau nyalainnya. Powernya ini ada power SW, itu untuk tombol power, ada LED, ADD, reset. Nih dari tombol reset nih tinggal kita pasang ke pin ini nih, udah ada pinnya. Kita pasang untuk power dulu ya, power sama reset aja. Nanti mungkin yang lainnya bisa kita pasang lagi. Oke, kita pasang. Mungkin kita kasih power light ini satu, indikatornya, biar indikatornya kita bisa tahu itu nyala atau enggak. Oke, ya. Nah sini juga ada kabel panel untuk USB. Kalau kita perlu USB extended, kan sebenarnya di belakang sudah ada di motherboard, sudah disediain. Ada 2 slot untuk USB. Nah ini yang extended USB. Ada yang warna depan. kuning tuh, ada tulisannya nih. Iya. Jangan lupa ya di motherboard itu dibaca. ada tulisannya juga tuh USB itu. Ada kan? Coba didekatin. Di zoom aja, di zoom. Ya, Nggak mungkin nggak kelihatan ya. ini ada tanda titiknya juga nih. Sini ada yang Nggak nggak bolong. Sesuaiin sama port yang di motherboard, sudut ya. Ada yang nggak bolong kan, pasang. Oke. Ya, ini sudah Jangan lupa juga hampir tombol selesai. ini audionya. Ini audio Nah, speaker juga. Speaker. Sama kayak tadi nih. Nih ada juga nih audio nih. Sama kayak tadi nih. Iya. Ya ini udah masih bagus. Sama ya ada tombol, ada apa? Ada bagian butanya juga. Kita sesuaiin. Sini ini. Jadi ada Nah, tulisannya betul. juga sama aja kayak yang tadi USB, ada audio, ada power port ini ya. Power Power- SW-nya gitu loh. Power button ya. Yuk. Kita masukin warna ungu. Iya. Pelan-pelan lah ya. Iya. Nanti robek lah. Iya. Oke. Teman-teman udah Kelas jadi semua nih. ya. Semua udah pasang dari power supply, hard disk. Sekarang DVD, penutupan lagi tuh. Akhirnya untuk kabel-kabel juga udah lengkap sesuai sama tempatnya. Sekarang tinggal kita tes. Sebelumnya kita tutup dulu. Kita tutup ininya biar lebih safety gitu. Gak usah kita bawa dulu, tapi tinggal kita slide aja. Ya, oke. Ya. Untuk pemasangan PC-nya sudah selesai. Sekarang kita akan mencobanya. Apakah berhasil atau tidak? Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Sekian. Oke teman-teman, kemarin kita sudah merakit PC dari awal. Sekarang kondisinya bisa dilihat udah lengkap, udah terpasang kondisi PC-nya. Dalamnya bisa dibuka.
udah terpasang ya semua. Sekarang kita mau tes rakitan kita ini berhasil apa enggak. Oke, pertama kita mau pasang kabel-kabelnya dulu nih. Mulai kabel power, Power. lalu kabel VGA. Ya, warna biru VGA-nya harus dikencengin juga. Kencengin dulu. Jaga-jaga jangan galongan. Terus ada keyboardnya masih yang serial PS2 sama mouse-nya kebetulan kita pakainya udah USB. Oke, sekarang kita mau coba nih. Kita mau coba testing. Ini PC rakitan kita ini nyala apa enggak sih? Normal atau enggak? Ini tadi udah dicolok semua. Sekarang ini kita coba ya, kita nyalain. Bisa dicolok, mesinnya nyala semua, PC-nya. Box semua. Ini juga udah oke. Oh, monitornya kita lupa nyalain. Itu monitornya udah mulai. Kita lihat ya, udah bisa. Ini kita terangin kali ya. Terangin aja dulu kali ya. Ini enak, apa namanya? Ulangi. Nah, kelihatan nggak nih? Ini kita setting dulu. Oke, ini lagi proses booting. Kita tunggu hasilnya apakah ya bisa kita lihat proses bootingnya udah jalan. Lagi startupnya udah keluar. Startupnya udah muncul nih, lagi booting logo Windows. Kita di sini pakai Windows XP ya, biar enteng. Oke, berarti kemarin yang kita rakit-rakit, yang kita pasang bisa kita katakan berhasil. Dan tinggal kita tes masuk benar-benar sampai desktopnya enggak nih. Nah, saya kelihatan ya teman-teman udah ready to use. Jadi kemarin awal kita pasang per bagian per komponen, sekarang kondisinya udah siap dipakai. Oke, mungkin sekian video tutorial tentang perakitan PC dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan atau kata-kata, kita mohon maaf. Kita juga masih sama-sama belajar ya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kuliah. Basic aja. Thank you. Anjir promo.